Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia, di tempat yang mulia dan di waktu yang mulia, untuk bersama-sama kita beribadah kepada Allah, untuk bersama-sama kita mengkaji syariat-syariat Nabi, dosa-dosa kita, menutup segala aib kita, hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita dijadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita dan saudara-saudara kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat rahimakumullah, seperti biasanya mari bersama-sama kita mendengarkan nasihat-nasihat dari Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Risalatu Adabus Sulukil Murid. Sedikit kita ulangi kajian sebelumnya. Beliau mengatakan, faqad qala ta'ala wa huwa asdaqul qailin, dan telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah zat yang maha benar dari apa yang telah diucapkannya. Sebenar-benarnya ucapan adalah ucapan kalamullah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata beliau? Ajilata ajjalna lahu fiha. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmumam madhura. Beliau mengatakan daripada firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menginginkan al-ajilah, ajilah itu kehidupan dunia. Jadi barang siapa yang tapi sesuai kehendak Allah, orang yang dikeingini oleh Allah Subhanahu akan diberikan sesuai keinginannya, tapi Allah mengatakan dengan kehendak Allah. Dengan kehendak Allah. Ya. Maksudnya manusia itu kalau harapannya dunia, akan diberikan dunia sesuai keinginannya, tapi tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kepingin dunia itu pun masih di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya dikasih sama Allah, ada kalanya tidak dikasih. Jadi maksudnya dunia ini, para hadirin, dunia ini itu murni kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya rugi kalau ada orang itu semangatnya dunia dan dunia sampai lupa urusan akhiratnya. Karena urusan dunia itu murni itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan manasya'u liman nurid. Akan kami berikan sesuai kehendak kami bagi orang yang kami kehendaki, kata Allah. Makanya rugi orang itu kalau kepingin dunia tok, lupa sholat, lupa ibadah, lupa ngaji, lupa zikir, semangatnya dunia, belum tentu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau sudah semangatnya dunia tok, apa kata Allah selanjutnya? Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmumam madhura. Kemudian akan kami jadikan untuknya neraka jahanam yang sudah disiapkan, dan dia nanti akan masuk ke dalamnya dalam keadaan tercela, dalam keadaan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oh, bayangkan.
Ini bahayanya dunia para hadirin. Ya. Makanya dunia itu selalu menipu kita. Kita ini selalu ditakut-takuti nanti tidak bisa makan, nanti nggak dapat uang, nanti tidak bisa hidup enak. Akhirnya semangat kita itu hanya untuk mencari kehidupan dunia saja, sehingga lupa bagaimana caranya hidup enak di akhirat nantinya. Nah ini bahaya. Makanya kita harus hati-hati dengan kehidupan dunia. Dunia ini cuma sementara, ya kan? Akhirat itu selamanya. Kalau manusia susah di dunia, susahnya sementara, gitu loh. Oh, enggak mungkin repot mencari rezeki, capek dalam bekerja, sementara. Karena dunia itu sementara. Kalau orang senang, senangnya sementara. Kalau dia susah, susahnya juga sementara. Tapi kalau akhirat itu kekal dan abadi. Kalau orang senang di akhirat, maka selamanya akan senang. Kalau susah, selamanya susah di akhirat. Makanya orang yang cerdas itu adalah orang yang mengutamakan kenikmatan nanti hidup di akhirat. Tidak ngurus dia, repot di dunia tidak apa-apa, sebentar kalau dibandingkan nanti dengan kehidupan akhirat yang selamanya. Makanya para hadirin, orang-orang yang cerdas itu selalu memperhatikan bagaimana caranya nanti mereka itu senang di akhirat, bukan di dunia. Kita lihat ucapan Imam Syafi'i. Beliau pernah mengatakan, inna lillahi ibadan futona, kata beliau, tarakud dunya wa khaful fitana. Allah itu memiliki hamba-hamba yang cerdas, kata Imam Syafi'i. Ada hamba-hamba Allah yang cerdas. Siapa hamba-hamba Allah yang cerdas? Tarakud dunya. Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan dunia. Wa khaful fitana, dan takut fitnahnya dunia. Wedi, takut, Pak. Ini loh hamba-hamba yang cerdas, kata Imam Syafi'i. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, kata beliau. Orang-orang cerdas itu hamba Allah melihat dunia, melihat, memikirkan, mengamati. Ketika mereka mengamati, memikirkan, melihat dunia, mereka mengetahui, menyimpulkan, ternyata dunia ini bukanlah tempat kita tinggal. Karena memang sebentar tok para hadirin. Ja'aluha lujjatan, sehingga mereka orang yang cerdas, hamba-hamba Allah cerdas, menjadikan dunia itu seperti ombak yang akan menerjang kita. Bahaya, Pak. Ombak akan menyerang kita, menerjang kita ini. Nah, apa yang mereka siapkan untuk selamat daripada ombak itu? Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Mereka menjadikan amal-amal soleh itu sebagai perahu, yang kapan nanti ombak akan menerjang, mereka sudah siap di atas perahu, selamat. Nah, itu hamba-hamba Allah yang cerdas, kata Imam Syafi'i. Dunia dan dunia, kalau kita mau pikir, orang yang mulai pertama mau kain untuk apa-apa kan gitu ya. Ini dunia seperti itu. Seandainya takdirnya ini mereka sukses, kita anggap suksesnya umur 50 tahun. Wis tua, Pak, mulai dengkul wis gak kuat kan gitu. Makanan harus dijaga, tidak boleh kumat, ono asam urat, oh ada rematik, oh ada jantung, oh bahaya, macam-macam penyakit. Akhirnya tidak merasakan kenikmatannya. Lebih baik biasa mangan segala macam enak, Pak, kan gitu ya. Nah, itu kalau kita mau mikirkan seperti itu dunia itu. Nah, itu pun dunia sudah ditakdirkan sama Allah. Yang takdirnya soge ya soge, sing gak soge ya gak soge. Karena itu murni pemberian Allah, urusan dunia. Makanya rugi orang itu mencari sesuatu yang pasti. Kita ini sudah ditakdirkan rezeki kita, Pak, mulai di perut ibu kita. Rasul mengatakan dalam hadisnya, manusia itu di dalam perut ibunya sudah ditakdirkan rezekinya sekian, matinya, semua sudah ditakdirkan. Ya. Makanya sudah ditakdirkan, kok kita ngotot, rugi orang ini.
Ini itu diakhirkan karena maksiat para hadirin. Kalau rezeki sudah ditentukan, kadang-kadang diakhirkan karena maksiat kita. Kapan kita taat? On time, datang sesuai takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya urusan rezeki, urusan harta itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma diperintahkan ikhtiar saja. Makanya dulu para hadirin, kita lihat, jangankan manusia, Pak, yang punya akal sehat, ya, bisa mikir cara dagang, bisa mikir cara kerja. Binatang itu loh, itu rezekinya dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka tidak punya akal. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu binatang yang melata di atas bumi ini kecuali rezekinya sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Binatang loh dijamin. Apalagi kita manusia. Cuma kadang-kadang manusia ini takut, wedi ndak mangan, takut kelaparan, itu kita manusia. Coba binatang-binatang itu, Pak. Ndak takut sama sekali dia. Kalau cari makan, kapan lapar cari makan, itu binatang. Binatang itu kapan dia lapar cari makan. Tawakal kuat, tidak mungkin binatang itu, Pak, nyimpen gitu, tidak mungkin, ya. Kita lihat kambing, kambing itu kalau sudah waktunya makan dia lapar makan, nek wis wareg ditinggal. Tidak mungkin rumputnya itu digowo gawe engko bengi, ya. Wedi gak mangan bengi, ndak, dipanasi kan gitu ya. Enggak. Lapar, cari makan, setelah makan, kenyang, ditinggal. Atau bahkan kita lihat singa para hadirin. Oh, singa itu binatang termasuk kalau cari makan repot itu. Kejar-kejaran dulu, cakar-cakaran baru makan. Itu singa. Ya. Singa itu termasuk binatang kalau cari makan rada repot. Tukaran dhisik soalnya. Lah, kita bayangkan susahnya singa cari makan itu. Sudah teman-teman kadang-kadang suwek kabeh makan dia daging ini. Kalau sudah makan kenyang ditinggal, padahal daging, Pak. Ibarat kita sate gulai gitu ya. Kan gitu daging soalnya ya. Setelah makan kenyang ditinggal, tidak dibungkus sampai singa. Tak kayak menisuk iki, soro, goleke soro soalnya teman-teman iki. Enggak, lho bayangkan. Kenapa? Itu singa saja punya pikiran seperti itu. Kapan makan, cari makan, wareg ditinggal, tak dibungkus, nggak disimpan. Ya. Padahal itu binatang, para hadirin ya. Nah, kita yang manusia dikasih pikiran ini, dikasih akal, wedi. Makanya ulama mengatakan ada 3 golongan yang suka menimbun makanan. Tawakali gak kuat iki, Pak. Yang pertama kata ulama itu tikus. Tikus itu menimbun makanan sukanya. Jopo disimpan. Itu tikus yang 1/2 kilo kan gitu ya. Segala macam masih ada, Pak. Kadang sik wedi lho, ya apa kok ya mangane yo. Padahal masih banyak ini. Cukup buat makan 3 hari ke depan masih cukup. Cuma kadang-kadang wedi. Ya seakan-akan pasti panjang umur manusia ini kan gitu. Nah, ini pelajaran bagi kita para hadirin. Iya. Bahwasanya rezeki itu murni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak karena pinternya orang. Oh, orang kalau pinter pasti sugih, belum tentu, Pak. Ada yang lulusan S1 kuliah, kita lihat di berita-berita kemarin sudah lama, kerjaannya akhirnya yang gojek aja. Ya, bayangkan. Ya. Juk sorone, Pak. Sepeda motoran kudu lulus S1. Ya. Belajar sepeda motor, latihan SIM, untuk SIM berangkat kan. Ya. Ada yang doktor, ada yang S2, kerjaannya ya enggak kaya maksudnya. Intinya bukan orang kaya, padahal mereka terpelajar, belajar. Kenapa? Karena urusan rezeki itu tidak diukur dengan kepintaran orang. Ada orang gak lulus SD, sugih, Pak. Punya usaha ini, padahal tidak lulus SD. Bayangkan. Ya. Nah, itu karena cukup pelajaran bagi kita, rezeki itu bukan diukur dari kepintaran orang, bukan. Atau mungkin dari kuatnya bekerja, juga enggak. Kita lihat kalau tukang itu, Pak, kerjanya zoro, Pak. Kuline paling zoro. Angkat-angkat tok kerjaannya.
gajinya paling didik, iya. Gajinya paling sedikit kuli itu. Kalau kerja kulinya paling didik gajinya. Padahal paling susah kerjanya. Angkat-angkat tok. Ya. Jadi rezeki bukan dijamin dari seberapa kuat kita bekerja. Enggak. Itu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wonten malih di warung rokokan kadang-kadang ngombe kopi makelaran itu. Dari warung ke warung ngono tok ya. Ya, entuk ae duit kan gitu. Nah, memang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seorang ulama, beliau pernah mengatakan, kalau tidak salah Imam Ibrahim bin Adham, alimtu anna rizki la ya'ti li ghairi fatma'anna qalbi. Itu orang lain. Fatma'anna qalbi, maka hatiku tenang. Tenang, tidak mungkin rezeki sampai ke orang lain. Ya. Dan sebaliknya, makanya urusan dunia tidak usah ngotot, ikhtiar biasa saja. Ya. Mau ngotot, mau tidak ngotot, ya takdirnya segitu, Pak. Tetap sesuai ukuran pokoknya, sesuai takdir. Yang berjuhum masykurah. Akhirat, kepingin masuk surga, kepingin menikmati kenikmatan yang ada di dalamnya. Kemudian tidak cukup kepingin, harus ada usaha. Wasa'a laha sa'yaha, harus usaha. Berusaha, Pak, sholat 5 waktu dijaga, usaha. Ngaji, usaha itu. Bangun malam diusahakan, ya, jangan maksiat. Ya, ini usaha. Nah, kalau seperti ini baru nanti usahanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepingin tok enak ya di surga, insyaallah mlebu surga. Rokokan tok kerjaannya gak tahu ngaji, ya. Kepingin tok, Pak, ndak pernah ngaji, ndak pernah ndak pernah zikir, sholat yang jarang-jarang, kepingin surga. Ya ndak mungkin. Makanya harus berusaha. Satu cerita ulama, ada yang mengatakan ini Thabit Al-Bunani, ada yang mengatakan Utbatul Ghulam. Ya, dalam kitab Risalatul Mu'awanah beliau menyebutkan ada Utbatul Ghulam. Beliau mengatakan seperti ini para hadirin. Kabattu laila kabattu qiyamal lail 20 sana. Yang kurang lebih seperti itu. Wa tana'amtu biha 20 sana. Aku ini berusaha bangun malam. Berusaha bangun malam, Pak. 20 tahun. Selama 20 tahun ini usahanya tok. Usaha tok. Dibangun malam, dipokso, Pak, wah, disiram banyu wudu, ya, 20 tahun kata beliau. Selama 20 tahun ini beliau belum mendapatkan kenikmatan ibadah bangun malam. Padahal 20 tahun. Ini proses usaha. Setelah 20 tahun kemudian kata beliau, baru tahun, Pak, 40 tahun dia bangun malam beliau ini. 20 tahun pertama itu usaha untuk mendapatkan nikmatnya ibadah. Setelah 20 tahun loh, baru dapat nikmatnya bangun malam setelah 20 tahun. Loh, bayangkan. Ini ulama, Pak. Yang kita ambil hikmahnya, Pak. Yang pertama, usaha. Loh, bayangkan. Kok tidak serak ya? Kok kurang saya ibadah kok kurang serak. Tidak apa-apa, teruskan. Lama-lama nanti bisa serak. Ya. Saya tidak khusyuk. Teruskan, nanti lama-lama khusyuk. Ojo, wis gak khusyuk, malas aku wis. Ya. Percuma. Kepingin dipuji nanti saya, nanti takut riak. Enggak, teruskan sambil berusaha supaya tidak riak. Karena itu proses usaha. Kapan kalau sudah menyatu, kemudian sudah terbiasa, nah lama-lama nanti kita baru mendapatkan nikmatnya ibadah. Ulama usaha kok, Pak. Ulama itu berusaha untuk mendapatkan nikmatnya ibadah. Ya, kita harus seperti itu, harus dipaksa. Waduh, ngantuk, bangun malam, meskipun cuma 2 rakaat. Ya. Berangkat sholat berjamaah dipaksa, hadir pengajian, ayo ngaji, buka Quran dipaksa, harus dipaksa. Nanti lama-lama baru kita terbiasa dengan ibadah. Pertamanya soro para hadirin. Jangan nunggu sampean gak pernah ngaji, engko nek wis entuk taufik aku saya ngaji. Yo gak mungkin entuk taufik, Pak, sampai mati sampean. Jenengan kok ndak hadir pengajian, nanti kalau saya sudah srek saya akan hadir pengajian. Sampai tuwek, sampai mati tidak mungkin seret. Kenapa? Harus berusaha. Harus kita bermujahadah.
memaksa diri kita untuk ngaji, untuk zikir, untuk sholat, meskipun belum ada rasa nikmat. Nanti lama-lama baru akan timbul perasaan nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 20 tahun Pak ibadahnya tahajud, baru mendapatkan kenikmatan. Ini pelajaran pertama, usaha, dipaksa dulu. Yang kedua, ya sing tahajud 2 tahun 3 tahun aja gaya-gaya Pak. Saya ini kalau gak tahajud gak enak belas aku ini. Biasa soalnya. Sik 2 tahun wis gaya Pak. Iki 20 tahun loh baru mendapatkan nikmatnya ibadah, ya. Nah, ini para hadirin yang perlu kita ambil hikmah, bahwasanya ibadah itu harus dengan berusaha. Bukan datang langsung jadi wali moro-moro, enggak Pak. Langsung ahli ibadah, enggak, tapi kita harus berusaha. Makanya Allah mengatakan wasa'a laha sa'yaha, dan dia berusaha sholat berjamaah, berusaha ngaji, berusaha zikir, berusaha bangun malam. Nah, nanti orang yang seperti itu akan dibalas mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang tersebut. Amin. Amin. Allahumma amin. Kita lihat bagaimana komentar Al-Habib Abdullah Al-Haddad tentang ayat di atas. Beliau mengatakan wal ajilatu hiya dunya. Yang dimaksud ajilah dalam ayat di atas, man kana yuridul ajilata, itu maksudnya adalah dunia. Maka beliau mengatakan fa idza kana al muridu laha fadlan anisai li talabiha masiruhu ilan nar ma'al laumi wasighar fama ajdarul aqila bil i'rad anha. Kata beliau, bayangkan orang yang semangatnya itu dunia, kemudian dia dikasih dunia sama Allah, entuk Pak, soge umpamanya, itu pun masih nanti dampaknya dia akan masuk ke dalam neraka dan dia dalam keadaan tercela, dihina. Bayangkan, kata beliau, orang yang semangatnya dunia kemudian ditakdirkan mendapatkan dunia, soge temenan wis, tapi lupa akhirat ini. Itu pun Allah masih mengatakan orang ini nanti akan masuk ke dalam neraka dan dia akan mendapatkan hinaan atau tercela, ya, dikucilkan, dihinakan ketika masuk ke dalam neraka. Padahal dapat loh. Makanya beliau mengatakan fama ajdarul aqil, maka sudah selayaknya orang yang berakal itu al-i'radu anha, menolak dunia. Jangan terlalu ke dunia. Iki loh, dunia kita dapatkan soge neraka kok nanti kalau sampai lupa akhirat maksudnya, ya. Makanya beliau mengatakan sudah selayaknya orang yang berakal itu menolak yang namanya dunia, berhati-hati dengan yang namanya dunia. Wal akhirah hiyal jannah. Ayat yang di atas, waman aradal akhirata iman wal amal soleh. Beliau mengatakan tidak cukup masuk surga itu modalnya cuma kepingin tok, tidak cukup, tapi harus modalnya iman. Makanya para hadirin, Al-Imam Hasan Basri beliau pernah mengatakan seperti ini, ya bna Adam bi dunyaka bi akhiratika tarbahuma jami'an. Wahai manusia, juallah duniamu untuk akhiratmu. Jual duniamu untuk akhiratmu. Kita punya harta, sedekah, bantu orang fakir, bantu orang miskin, bantu pondok pesantren, bantu orang yang perlu dibantu. Berarti kita itu menjual dunia kita untuk akhirat. Akhirat kan Pak, bangun masjid, akhirat, membantu fakir miskin, akhirat, kemudian membantu pondok pesantren, itu akhirat. Maka apa kata beliau? Tarbahahuma, kamu akan mendapatkan keuntungan keduanya, dapat dunia, dapat akhirat, pasti. Uang, enten Mbak, orang sering sodako tambah melarat. Kenapa kok melarat? Kakek sodako aku ini. Tidak mungkin berarti, ya. Tidak ada seperti itu, ya. Makanya Rasul pernah mengatakan, la yang kusumalun min sodakotin baliyasdad. Nabi mengatakan tidak akan kurang
harta itu kalau digunakan untuk sedekah tidak akan kurang kata Rasulullah. Bakal bertambah, bakal bertambah, bakal bertambah. Nabi mengucapkan bakal bertambah diulangi 3 kali para hadirin. Ulama hadis menjelaskan, mengomentari ini hadis, paling sedikitnya harta kita yang kita dermakan di jalan Allah itu bertambahnya 700%. Kenapa? Karena sampai diulang 3 kali sama Rasulullah. Bakal bertambah, bakal bertambah, bakal bertambah. Lo bayangkan. Tidak mungkin Nabi itu mengulang-ulang kecuali ada hikmah di situ. Yaitu ulama mengkaji paling sedikitnya nambahnya 700%. Orang yang sodako. Ya. Makanya orang yang sodako itu dijamin tambah rezekinya. Yakin Pak, pasti seperti itu. Ya, tapi ya kalau bisa sodako, jangan kepingin tambah sugih. Rugi. Kita sodako, tujuan kita mendapatkan ridhonya Allah. Kalau tujuannya gitu, dapat semua Pak, dapat ridho, dapat rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tujuannya dunia tok, ya untuk dunia tok Pak. Makanya dulu itu Al Imam Hasan Basri para hadirin, beliau ini Imam Hasan Basri, beliau pernah mengatakan, beliau ini kebiasaannya sodako, ya kan, bantu orang fakir, bantu orang miskin. Nah, kalau beliau ngasih orang fakir, orang miskin, ditunggu dulu, didoakan apa enggak? Karena emang sunnah para hadirin, kita kalau dikasih hadiah, kita sunnah mendoakan orang yang ngasih kita. Orang fakir ketika dikasih, beliau tidak langsung pergi, ditunggu dulu, didoakan apa enggak? Kalau didoakan sama orang fakir, ya Allah mudah-mudahan yang ngasih itu tambah sugih, sehat walafiat, sama beliau didoakan balik, ya Allah mudah-mudahan orang fakir itu juga tambah sugih, sehat walafiat. Ngasih lagi seperti itu, nunggu dulu, didoakan apa enggak? Kalau didoakan, didoakan sesuai doanya orang. Kalau didoakan orang fakir setelah ngasih, dengan ngasih sodako, kok selalu doakan bales, kok balik didoakan? Apa kata beliau Imam Hasan Basri? Saya ngasih orang fakir itu tidak butuh doanya, saya butuh balasan dari Allah nanti di akhirat. Nah, yang saya harap balasan nanti dari Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat, bukan di dunia. Di akhirat. Lapo sodako, kepingin tambah sugih aku. Ya. Dari Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kita milih balasan di dunia. 1 juta, 2 juta, 10 juta, sedikit dibanding nanti Allah menjanjikan dibalas berlipat-lipat nanti di akhirat. Makanya jangan sampai kita ini kalau ibadah kepingin dibalas di dunia, rugi kita ini. Sholat duha, kepingin sugih, rugi Pak. Sholat duha perintah Rasulullah, sunnah Nabi. Tidak usah diniati sugih, otomatis nanti itu sudah janji Nabi Muhammad, orang sholat duha tidak akan fakir, ya. Disebutkan dalam keterangan lal fakir ma'ad duha, tidak mungkin orang sholat duha itu fakir. Akhirnya gak fakir, cuma nanti di akhirat gak dapat apa-apa. Tapi kalau niat karena Allah dapat semua, dapat jual duniamu untuk agamamu, kamu nanti akan mendapatkan keduanya. Dapat dua-duanya, dapat dunia saakhirate. Ya. Wala tabi'anna akhiratak bidunyaka fatakhsaruhuma jami'an. Beliau mengatakan, dan jangan sekali-kali kalian menjual akhiratmu dengan dunia, maka kamu akan rugi dua-duanya, rugi dunia, rugi akhirat. Orang gara-gara dunia sampai melanggar syariat Nabi, sampai keluar daripada aturan Islam. Kepingin apa? Kepingin sugih. Ya. Kerjaannya riba. Kenapa? Kepingin cepet sugih. Gak apa-apa wis, engko lak tobat ae lho. Rugi dunia, rugi akhirat. Tapi kalau kebalikannya, kita akan untung dunia, untung akhirat. Sedekah, niat untuk Allah, mendapatkan balasan dari Allah di akhirat, dapat akhirat, dapat dunia, dibalas di akhirat, dibalas di dunia. Nah itu sudah otomatis. Makanya jangan sampai kita ini apapun yang kita amalkan, dunianya katut, otomatis itu. Tidak usah diniati, rugi kalau diniati. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung dunia sampai akhirat. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lihat para hadirin, ucapan beliau
Wa sa'yul mashkur huwal amalul maqbul al mustawjibu sahibuhu al madha wa thana wa thawab al azim alladzi la yanqadi wa la yafna bi fadlillahi wa rahmatih. Beliau mengatakan as-sa'yul mashkur dalam Al-Qur'an itu yaitu al-amal al-maqbul, amal yang diterima yang menyebabkan orang yang mengerjakannya mendapat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana sa'yuhum mashkura. Apa maksudnya sa'yuhum mashkur? Pujian nanti di akhirat akan dibalas berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Wal khasir, nah orang yang rugi, siapa orang yang rugi? Wal khasiru min kulli wajhin minal muridina lid dunya alladhi yatahaqqaqu fi haqqihi al-wa'idul dunia saja, sehingga melupakan kita, tapi mereka tidak mengamalkan, tahu ada neraka, tahu ada surga. Mudah-mudahan dengan barokahnya kita hadir di majelis yang mulia ini, kita tidak bangun dari majelis ini kecuali kejelekan-kejelekan kita diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi rezeki yang halal, rezeki yang barokah, rezeki yang membantu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita semua dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berjalan di jalan Nabi Muhammad, anak-anak yang bisa kita banggakan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan dengan barokahnya majelis ini yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang susah digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kelak kita semua dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah al mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yaumin huwa fi shan. Ya qadimal ihsan, kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya Hannan ya Mannan, ya Rahim ya Rahman, ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yughfir lana. Tabarakta rabbana wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillah.